Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas kehidupan dan keberuntungan kalian zodiak Pisces di tahun 2023 ya, seperti itu. Dan kita ngebahas kehidupan dulu, tapi sebelumnya saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini madu karoma, ini untuk dikhususkan untuk ruqyah ya, ini melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya. Itu harganya 90.000 teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan itu manfaatnya untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang ya. Dan ini gelang energi, ini bisa dikirim ke luar negeri teman-teman. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau diramal perjalanan hidup kalian sepanjang tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Desember 2023, silahkan hubungi saya via WhatsApp, dan itu biayanya sekitar 200.000 ya, berhubungan dengan asmara ya, keuangan, kehidupan, seperti itu sih teman-teman. Kehidupan zodiak Pisces di sepanjang tahun 2023. Banyak pertemuan yang akan kalian lakukan. Ini bisa berhubungan dengan bisa ada reunian, pertemuan bisnis, meeting, pertemuan dengan rekan kerja ya, atau pertemuan berhubungan dengan istilahnya perkumpulan sahabat, kerabat, atau mungkin ada acara misalnya pernikahan atau pertunangan. Ada juga yang seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti ada yang merasakan kebahagiaan karena mungkin bertemu dengan seseorang yang kalian cintai. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin ada dari kalian ini, kalian zodiak Pisces ini akan bertemu dengan jodoh yang memang ditakdirkan untukmu. Mungkin ada orang-orang yang memang istilahnya membuat kalian, bukan orang-orang ya, ada seseorang yang membuat kalian tuh merasa bahagia, merasa ada saling ketertarikan, chemistry-nya juga kuat. Mungkin ada yang akan punya komitmen, bahkan di sini juga sepertinya akan ada yang menikah ya. Ada awal baru dalam kehidupanmu, dan mungkin ada kehamilan juga. Jadi dalam arti gini, mungkin kalau kalian menikah sepertinya nggak lama kemudian akan punya anak. Ada juga yang seperti itu ya teman-teman. Tetapi di sini ada juga dari kalian yang istilahnya ingin mendapatkan sesuatu, ini harus berprosesnya luar biasa. Ada kesedihan, ada kekecewaan, benar-benar istilah harus berjuang banget. Tetapi kali ini orang-orang yang memang tidak pantang menyerah, orang-orang yang mau berusaha, walaupun mungkin kelihatannya kadang-kadang kayak males, kayak nggak terlalu ngoyo, tetapi pelan tapi pasti. Nah, kalian baik step by step itu sepertinya mulai melangkah dan melangkah dan melangkah ya. Jadi tidak membuat kalian ini menjadi istilahnya orang yang pesimis, orang yang putus asa, atau mungkin orang yang nggak mau berjuang. Enggak seperti itu. Mungkin awalnya memang ada kekecewaan, ada kesedihan ya, karena di sini sepertinya ada dari kalian ini yang akan mempunyai kekecewaan yang berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kalian yang banyak menuntut. Ini bisa keluarga, bisa orang terdekat ya, bisa juga dari pihak kalian, dari pihak suami, dari pihak istrinya, seperti itu. Tetapi ini bisa juga kekecewaan yang berhubungan kalian ini ingin mendapatkan sesuatu, ingin memulai pekerjaan atau usaha atau punya karir tertentu, tapi hambatannya banyak banget. Bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari pekerjaan, ada di PHK karena mungkin dianggap tidak mumpuni atau tidak sanggup untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi kalian ini orang yang mau berproses, mau belajar, dan terus tanpa mengenal putus asa, dan pada akhirnya Tuhan itu memberikan peluang untuk kalian istilahnya
kesuburan atau kemakmuran. Ini kalian bisa dapatkan di sekitar bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember ya. Ada kesuburan yang berhubungan dengan finansial, banyak keberuntungan yang kalian dapatkan karena kerja kerasmu. Tapi memang dari bulan Januari dari sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ini banyak perjuangnya. Tetapi sekalinya dapat itu rezeki yang besar yang memang istilahnya membuat kalian tuh merasa bahagia banget. Keberuntungan yang tidak terduga. Tapi bisa juga ini mendapatkan momongan atau mendapatkan kabar kehamilan, terus punya anak ya, seperti itu teman-teman. Ada awal baru dalam hidupmu dan itu membuahkan kebahagiaan. Tetapi kalian ini orang-orang yang memang istilahnya kalau bekerja itu kadang-kadang enggak terlalu apa ya, yang penting bekerja keras, enggak terlalu memikirkan hasilnya bagaimana, dan karena itulah kalian mendapatkan istilahnya balasan dari kerja kerasmu. Jadi ada kebahagiaan berupa rezeki, walaupun memang istilahnya didapatkan di pertengahan atau mungkin sekitar Agustus sampai Desember ya, seperti itu. Tapi ada juga yang akan berkomitmen, misalnya akan menikah, akan tunangan, atau akan mendapatkan komitmen dari seseorang. Misalnya kalian ini tadinya mungkin pacaran-pacaran aja, tapi ternyata akhirnya memutuskan untuk ayolah kita pacaran aja, lebih serius lagi, seperti itu. Tapi di sini bisa juga ada peningkatan karir teman-teman, ada peningkatan karir. Nah di sini kalian tuh seperti akan ada yang memang beda apa ya, kalau apa seperti punya pekerjaan baru tapi beda perusahaan, dalam arti mungkin kalian ini akan mendapatkan pekerjaan baru dari perusahaan baru ya, seperti itu, bukan dari perusahaan tempat kalian saat ini. Mungkin akan keluar ya, seperti itu, akan keluar kerja dan mungkin akan mendapatkan pekerjaan baru di tempat yang baru, mungkin seperti itu. Entah perusahaan baru atau memang tempatnya juga baru, bisa beda kota ya, beda daerah, bisa seperti itu. Kalau secara pemikiran itu sering agak pusing, kalian itu sering agak pusing, sering banyak beban pikiran. Itu butuh relax banget teman-teman, coba relaxnya ke alam aja ya. Kalau nge-mall gitu kan kayaknya kadang-kadang kurang cocok ya untuk misalnya, karena kalian tuh butuh tenang banget dan udaranya segar kayak macam gitu. Minum dulu ya. Kita ngebahas keberuntungan zodiak Pisces di sepanjang tahun 2023. Ini ada nyambungnya. Ternyata banyak dari kalian yang merasakan kesedihan itu karena terhianati. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang kehilangan pekerjaan atau nggak dipercaya oleh bos kalian, atau dianggap nggak mumpuni dalam pekerjaan, nggak bisa menyelesaikan tugas kalian dengan sangat baik. Itu bukan cuma hanya kemampuanmu, tetapi memang ada orang-orang yang mengkhianati kalian atau menghasut untuk kalian kelihatan buruk atau kelihatan tidak bagus kinerjanya. Mungkin seperti itu teman-teman, menghasut untuk kalian tuh sepertinya dia itu nggak seperti gini contohnya, dia tuh nggak mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik, mungkin seperti itu, lebih ke situ ya. Dan mungkin itulah yang membuat kalian tuh kehilangan pekerjaan. Ada juga yang seperti itu. Tetapi ada juga memang kalian ini akan ada dari kalian ini yang akan pergi ke suatu daerah atau ke suatu kota atau bahkan ke luar negeri. Ini berhubungan dengan pekerjaan atau kesuksesan. Misalnya gini, ada dari kalian ini seperti ada dua versi ya teman-teman. Kita bahas yang versi pertama dulu ya biar nggak keder. Ada dari kalian yang versi pertama ini akan pergi ke suatu kota, ke suatu daerah, bahkan ke luar negeri. Ini berhubungan dengan pekerjaan atau rezeki. Misalnya ada dari kalian ini mendapatkan pekerjaan tapi harus ke luar negeri dulu atau keluar kota dulu, atau misalnya kalian ini mendapatkan promosi jabatan, memang pekerjaannya semakin meningkat, karirnya, rezekinya juga semakin banyak karena gajinya naik, tapi harus pergi ke suatu
kota terpencil, misalnya ke satu pulau, ke satu daerah, ke cabang tertentu yang memang istilahnya harus dikembangkan di sana. Ya seperti itu. Kalau kalian bisa, kalau kalian sukses, kalian akan mendapatkan kedudukan yang baik atau karir kalian itu semakin meningkat. Ada perubahan baik atau perubahan besar dalam kehidupanmu yang berhubungan dengan finansial. Mungkin beberapa dari kalian ini bisa mendapatkan misalnya posisi baik, rezekinya juga semakin bagus, dan bisa membeli apa yang kalian inginkan. Ini bisa properti, ya, misal beli rumah, cicil rumah, atau bangun rumah. Ada juga yang memang berhubungan dengan misalnya ingin lebih ke ganti kendaraan, tapi saya lebih banyaknya ke properti sih, untuk atau tabungan masa depan seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti memang awal-awalnya banyak sekali cobaan, banyak sekali seperti harus adaptasi dengan lingkungan, banyak aja orang-orang yang istilahnya membuat kalian tuh seperti terkuras kesabaran lah, intinya menguji kesabaran kalian. Tetapi seiring waktu semua itu akan membaik, dan kalian mungkin awal-awalnya butuh pencerahan, ya, butuh masukan-masukan, misalnya butuh pencerahan, butuh pendapat dari orang-orang yang memang netral dan mumpuni di bidangnya dan bisa memberikan arahan yang baik untuk kalian, bisa bagaimana mengerjakan pekerjaan dengan baik, bagaimana menghandle tanggung jawabmu, atau orang-orang yang memang jadi anak buah kalian, seperti itu teman-teman. Tetapi lama kelamaan kalian itu seperti tercerahkan karena seiring waktu banyak pengalaman yang kalian dapatkan, dan itu membuat kalian itu berkembang, ya, banyak belajar dari kehidupan, dan otomatis kalian juga menjadikan contoh buat banyak orang, karena kesuksesanmu bukan kesuksesan yang instan, dalam arti berproses dan butuh perjuangan, bukan cuma untuk tahun 2023, bahkan kalian udah lakukan di tahun-tahun sebelumnya, ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya memang setelah kalian dapatkan kesuksesan ini, banyak orang-orang yang memang segan dan menghargai kalian. Kalian bisa menikmati hidup dengan sangat baik, ya, apapun kondisinya, walaupun memang ada perjuangan yang melelahkan, tapi ada kebahagiaan yang kalian dapatkan. Di sini memang ini banyak cobaannya itu dari orang-orang yang memang nggak ingin kalian punya jabatan di sana atau dipimpin oleh kalian. Kalau kalian di salah satu perusahaan, ya, seperti itu. Ini memang benar-benar cobaannya itu dari orang yang ada di sekeliling, di ruang lingkup pekerjaanmu atau lingkunganmu awalnya, ya, seperti cobaannya. Tetapi di bulan Januari sampai Maret itu adalah perjuangan yang melelahkan. Maret, April, Mei, Juni itu lebih baik dan bahkan udah bisa menikmati hasilnya. Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan, dalam arti mungkin bisa memberi apa yang kalian inginkan, ya, bisa mempunyai masa depan yang lebih baik lagi secara keuangan, mungkin seperti itu. Walaupun memang ini sepertinya ada yang memang akan jauh dari keluarga ini, ada yang ikut, ada juga yang enggak, seperti itu maksud saya. Mungkin kalaupun pulang juga mungkin beberapa bulan kemudian baru pulang, ada juga yang seperti itu. Dan ini cobaannya, maaf ya, kalau laki-laki seorang perempuan, kalau seorang perempuan ini lebih ke banyak mengeluarkan uang yang memang untuk shopping, bisa untuk membeli apa-apa yang memang tidak terlalu penting. Tapi seharusnya saran saya itu harus di manage keuangannya dengan sangat baik, karena mungkin di akhir tahun banyak hal yang bisa kalian beli dan itu bermanfaat untuk masa depan kalian, ya, masa depan teman-teman. Itu teman-teman, ya. Dan kita ngebahas versi kedua, ya. Versi kedua ini sepertinya awalnya kalian mendapatkan pengkhianatan, dikhianati, disakiti, bahkan ada yang difitnah, ada yang kehilangan pekerjaan karena difitnah oleh orang lain, ya, seperti itu. Tetapi di sini memang kalian ini orang yang memang mau berjuang, mau berusaha, walaupun mungkin awalnya ngerasa ngedrop dulu, down dulu, tapi kalian sepertinya minta pencerahan dari orang-orang yang mumpuni, ya, bisa di bidang spiritual atau di bidang apapun yang bisa memberikan pencerahan dalam batin kalian, bisa menenangkan hati kalian, bisa memberikan semangat lagi untuk kalian berjuang. Nah, akhirnya kalian ini akan bertemu dengan seseorang yang akan membantumu, bisa misalnya memberikan peluang pekerjaan atau mungkin mempromosikan kalian untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu, ya,
atau bisa juga ngajak kerjasama untuk bikin produk tertentu seperti itu. Ada juga yang seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kalau seperti pelan tapi pasti bangkit kembali dari bisa dari bulan Januari sampai Februari, Maret, April itu kalian berjuang banget untuk memanage emosimu, kehidupanmu ya. Tetapi di sini seperti ada keajaiban atau ada pertolongan Tuhan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan antara April atau Mei itu kalian akan bertemu dengan seseorang yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupanmu. Dan ini perubahannya agak cukup pesat, bahkan sangat pesat ya. Jadi ketika kalian istilahnya bangkit dan berjuang itu langsung bagus gitu. Misalnya karirnya juga jelas ya, seperti itu ada masa depan kalian yang bisa kalian perjuangkan di sana. Terus kalian juga mungkin mendapatkan pekerjaan yang memang kalian sukai dan memang kalian ditempatkan di tempat yang memang pas untuk kalian, kan seperti itu. Atau kalau kalian menjual produk, atau misalnya kalau kalian kerjasama tentang apapun ya, kerjasama tentang produk atau tentang apapun dengan seseorang, ini akan ada peningkatan yang bagus seperti itu. Sehingga ini seperti pelangi setelah hujan. Jadi setelah kesedihan ada kebahagiaan yang menunggumu atau akan datang kepadamu, sehingga kalian ini bisa menikmati hari-hari kalian dengan lebih tenang, lebih enjoy, lebih menikmati hidup. Walaupun memang ada kesedihan sebelumnya, tapi ada kebahagiaan yang kalian dapatkan sekarang. Seperti itu misalnya ya. Walaupun di sini memang untuk versi kedua ini mungkin belum banyak yang bisa kalian beli, tetapi ada awal baru yang akan kalian dapatkan. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan kehamilan juga ada yang akan hamil. Bagi teman-teman yang udah lama menikah belum hamil, akan ada kabar kehamilan atau akan ada kelahiran ya, ada yang melahirkan, ada yang punya anak. Dan mungkin secara ekonomi juga semakin membaik dan semakin membaik. Walaupun memang di sini harus benar-benar bekerja keras ya, karena kalau kalian punya karir tertentu, tapi harus bekerja keras dulu untuk mendapatkan karir yang lebih baik lagi. Jadi memang merintis lagi, intinya gitu, merintis lagi, tetapi tetap istilahnya tidak merintis banget. Jadi ada maksudnya kalau bekerja itu nggak langsung nggak di bawah banget, tapi di tengah-tengah seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian tuh seperti semakin dewasa, semakin tenang, semakin banyak bersyukur atas apapun yang kalian dapatkan ya. Dan kalian juga semakin dekat dengan keluarga yang memang benar-benar tulus di saat kalian susah senang ada. Jadi kalian tuh seperti hikmahnya ini bisa melihat orang yang benar-benar tulus kepada kalian di saat susah ataupun senang ada, bukan cuma di saat senangnya aja ya. Seperti itu. Ini bisa kalian lihat setelah kalian mendapatkan proses dalam kehidupanmu. Ketika kalian kehilangan pekerjaan ya, ketika kalian kehilangan sesuatu yang selama ini kalian bisa berikan kepada mereka. Nah seperti itu, disitulah kalian tuh bisa melihat orang-orang yang benar-benar tulus kepadamu, sama yang memang hanya memanfaatkan kebaikanmu saja. Itu aja teman-teman, semoga ini menjadi sesuatu yang memang membawa semangat untuk teman-teman. Kalau hal-hal yang positifnya semoga terjadi ya. Dan jaga kesehatan kalian, jangan terlalu banyak minum yang berhubungan dengan soda atau asam, jangan banyak makan yang berlemak, dan di sini juga dikurangi istilahnya apa ya ini. Nah, maksudnya kalau kalian lagi hamil, proses kehamilan mungkin dikurangi hubungan suami istrinya ya, seperti itu. Jadi biar lebih sehat, karena kalau tidak ini sepertinya emang kandungannya agak lemah, takut ada masalah. Seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat teman-teman dan sukses terus. Jangan pernah lupa untuk bersyukur, dan ketika kita mendapatkan cobaan jangan pernah takut untuk bangkit lagi dan bangkit lagi ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.